Halo semuanya, kembali lagi kita akan menceritakan kelanjutan sinopsis Parineti yang tayang di ANTV. Sebelum itu silahkan like dan subscribe dulu channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Episode diawali ketika Neti berkata kepada Parwati, akhirnya kau datang juga setelah sekian jam aku menunggu kehadiranmu di sini. Kau telah berjanji akan mengungkapkan kejahatanku kepada semua orang. Namun sungguh sayang kau tidak akan bisa melakukan itu karena kau sama sekali tidak mempunyai bukti. Aku pikir kau tidak akan pernah menghadiri puja ini karena kau malu menunjukkan wajahmu dengan dirimu yang tidak bisa melawanku. Parwati berkata dalam rangkai kata-kata, kaulah juaranya. Perkataanmu tersusun dengan rapi dan sangatlah indah. Mohon maaf, perkataanmu itu tidak lebih dari omong kosong saja. Setiap perkataanmu sama sekali tidak berarti bagiku dan untuk saat ini aku tidak akan melayanimu karena aku akan melakukan puja. Kemudian Parwati langsung pergi menemui Ambika yang sedang melakukan puja. Ambika yang melihat Parwati datang ke sana pun menyuruh Parwati untuk segera melakukan puja karena secepatnya mereka harus pergi dari sini. Mendengar itu Parwati meminta Ambika untuk menunggu beberapa menit saja dan tidak usah terburu-buru seperti itu. Kemudian Parwati langsung melakukan puja. Sementara Ambika menunggu di tempat lain bersama dengan Pami. Parwati mulai berdoa dan berkata di dalam hati, Tuhan tolong berikan kekuatan kepada ibuku supaya dia tidak mengkhawatirkanku. Buatlah hatinya menjadi tenang dan hilangkan ketegangan pada dirinya serta bantulah aku dalam rencanaku ini karena apapun yang aku lakukan tiada lain demi menegakkan keadilan. Di saat Parwati sedang berdoa, Neti mengawasinya dari belakang. Di mana Neti langsung saja mengirimi anak buahnya pesan singkat dan memberitahunya bahwa Ambika dan Parwati sedang berada di lantai bawah. Mendengar itu Jai dan Apinas pun segera mengawasi Ambika dan mereka berkata akan segera menculiknya. Akan tetapi Parwati yang melihat gerak-gerik mereka begitu mencurigakan. Parwati pun berpikir, aku yakin kedua pria itu adalah komplotannya Neti dan mereka pasti telah merencanakan sesuatu untuk melawanku. Akan tetapi kenapa mereka terlihat seperti mengawasi ibu? Apakah mereka akan melakukan sesuatu kepada ibu? Kemudian Parwati berniat akan menghampiri Ambika namun Neti langsung saja mengalihkan perhatiannya Parwati dengan mengajaknya berfoto selfie dengan so akrab dan baik hati. Neti pun berkata, aku harap kau bersedia berfoto selfie denganku karena aku akan mengirimkan foto ini ke Departemen Pajak. Ini sebagai bukti jika kita tidak mempunyai masalah dan ini akan memudahkan kita juga di saat menjalankan proyek kita di kantor. Untuk membuat Parwati semakin kehilangan fokus, Neti juga memberitahu Parwati masalahnya Babli. Neti berkata bahwa Babli telah mencuri dokumen penting perusahaan dan Parwati harus membantu Babli agar terlepas dari jeratan hukum. Mendengar itu Parwati berkata, aku tahu apa yang akan aku lakukan dan kau tidak perlu memberitahuku. Lagi pula apakah kau sudah lupa jika kita adalah musuh dan kau telah membuat tantangan untukku ataukah kau hanya berpura-pura lupa saja jika tantanganmu yang 24 jam itu akan segera berakhir? Dengan sombongnya berkata 24 jam belumlah selesai karena masih ada 30 menit lagi yang tersisa. 30 menit adalah waktu yang sangat banyak bagiku untuk segera menyelesaikan tantangan ini. Parwati berkata, kau terlalu percaya diri Neti padahal yang sebenarnya kau sangatlah bingung dengan apa yang akan kau lakukan. Namun tiba-tiba saja Parwati langsung dibuat kaget ketika dia melihat Ambika yang sudah tidak berada di tempatnya berdiri tadinya. Sehingga dengan panik Parwati pun langsung bergegas mencari Ambika. Melihat itu Neti tersenyum jahat. Parwati dengan khawatir terus mencari Ambika dan dia berpikir jika telah terjadi sesuatu kepada ibunya. Akan tetapi seketika itu Parwati merasa lega ketika dia melihat Ambika datang menghampirinya. Parwati berkata, kemana saja ibu pergi? Aku sangat khawatir dengan ibu. Ambika berkata bahwa dia sedang menelpon di luar. Kemudian setelah itu Ambika pergi lagi dari sana dan berkata bahwa masih ada yang akan dia bicarakan di telepon. Sementara Neti sendiri kembali mendekati Parwati dan berkata, aku telah membelikan tiket untukmu dan lebih baik kau kembali saja ke London atau kalau tidak maka nantinya kau akan menyesal. Neti kemudian memberikan tiket itu kepada Parwati. Neti lanjut berkata, sekarang bersiap-siaplah menuju ke bandara dan aku sudah menyuruh seseorang untuk menyiapkan segala yang kau butuhkan. Kau tinggal duduk manis saja dan tak perlu mengemasi barang-barangmu. Ini adalah peringatan terakhir bagimu dan jika kau tidak menurut bukan hanya kau saja yang akan menerima akibatnya namun juga ibumu.
Dan tiba-tiba saja Parwati sangat kaget ketika melihat tasnya Ambika tergeletak di lantai. Sedangkan Ambika sendiri sudah tidak berada di sana. Dengan panik Parwati kemudian mencari Ambika dan berteriak memanggil namanya. Melihat itu Pami dan Babli juga berteriak memanggil Parwati. Namun Neti menghentikan mereka mendekati Parwati dan melarangnya untuk keluar dari rumah. Neti yang sangat senang dan mengira anak buahnya telah berhasil menculik Ambika. Dia pun segera pergi untuk melihatnya. Namun ketika Niti sudah berada di luar tiba-tiba saja dia melihat kedua anak buahnya telah dihajar oleh Sanju dan Vikran. Sementara Parwati langsung menghampiri Ambika dan bertanya apakah dia terluka. Ambika berkata aku baik-baik saja namun aku bingung kepada kedua penjahat asing ini kenapa mereka mencoba menculikku. Mendengar itu Neti merasa sangat kaget. Kemudian pada saat itu polisi juga telah datang ke sana untuk menangkap anak buahnya Neti. Sanju berkata kepada Jai, aku tahu kau adalah temannya Daljit. Jadi sudah tidak diragukan lagi kalau kau adalah penjahat. Sanju kemudian akan menghajar Jai namun polisi menghentikan Sanju. Lalu kemudian polisi membawa kedua anak buahnya Neti ke kantor polisi. Ambika berkata kepada Parwati beruntungnya Sanju dan Vikran menyelamatkanku sehingga kedua penjahat itu tidak berhasil menculikku. Kemudian Ambika kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil tasnya. Sementara Parwati yang tersadar jika semua ini pasti rencananya Neti yang ingin melawannya. Parwati pun dengan kemarahan langsung merobek tiket yang diberikan oleh Neti. Lalu kemudian Parwati melempar robekan kertas itu ke wajah Neti. Dengan kemarahan Parwati berkata beraninya kau menyakiti ibuku yang tidak bersalah. Bukankah kau sedang berperang denganku? Lalu mengapa kau melibatkan ibuku? Kau adalah penjahat yang paling pengecut yang pernah aku kenal. Sekarang akui saja semua kebusukanmu atau kalau tidak kau akan kubuat menyesal. Jika kau saja berani menyentuh ibuku maka bersiap-siaplah kau juga akan melihat bagaimana nasib buruk yang akan menimpa ibumu. Jangan salahkan aku jika ibumu kenapa-kenapa. Mendengar itu Neti merasa sangat kaget dan ketakutan. Kemudian Parwati akan pergi dari sana. Namun Neti menghentikannya dengan berkata apakah kau sudah gila? Kenapa kau akan menyakiti ibuku yang tak bersalah? Apakah kau lupa sejak kecil kau telah menganggap ibuku sebagai bibimu? Parwati berkata aku tidak peduli karena aku bukanlah pari. Yang jelas ibumu harus menerima akibatnya karena dia telah melahirkan manusia jahat sepertimu. Mendengar itu Neti terus menyalahkan Parwati yang akan balas dendam kepada ibunya. Parwati berkata kelihatannya kau sangat peduli dengan ibumu meskipun kau adalah orang jahat. Jika kau masih memikirkan nasib ibumu lalu kenapa kau berani mengusik ibuku yang tak bersalah? Apakah kau mau melihatku mencabut bola matamu agar tidak bisa melihat? Dengan siapa kau sedang berurusan? Kau sedang berurusan denganku. Kau yang telah menantangku namun dengan kebodohanmu. Kau tidak bisa menyelesaikan tantanganmu dalam 24 jam. 24 jam yang kau janjikan kini telah berakhir dan gagal. Jadi lebih baik kau menyerah saja dan segera akui kebusukanmu yang telah membunuh Pari. Mendengar itu Neti benar-benar sangat kaget. Kemudian Ambika datang ke sana dan dia mengajak Parwati untuk pulang. Ambika berkata bahwa ada yang ingin dibicarakan dengan Parwati. Lalu mereka pun langsung pergi dari sana. Sedangkan Neti yang lagi-lagi dikalahkan oleh Parwati. Dengan kesal dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.